Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Luar biasa merupakan dua kata yang sangat tepat untuk menggambarkan perjuangan dari Grandmaster Dmitry Andreikin saat menghadapi gencarnya serangan bertubi-tubi dari Grandmaster Anish Giri hingga akhirnya berhasil tetap menang untuk memastikan diri lolos ke babak final turnamen FIDE Grand Prix 2 ini dan akan berhadapan dengan Grandmaster Richard Rapport. Oke, langsung saja akan admin Tarigan Catur ulas pertandingan ini. Di sini Grandmaster Anish Giri yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Grandmaster Dmitry Andreikin. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan pion E6. Variasi Prancis di dalam pembukaan pertahanan Sisilia, pion D4 mengajak pertukaran pion oleh putih yang langsung diterima oleh hitam ya. Pion C pukul D4, kuda pukul pion, dan kuda C6 mengajak pertukaran kuda oleh hitam yang membuat permainan ini masuk ke dalam variasi Taimanov tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda C3 dan pion A6 mencegah agar gajah dan kedua kuda putih tidak merangsek ke petak B5. Kuda pukul kuda di petak C6, pion pukul kuda, dan gajah D3. Pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam yang tidak diterima oleh putih ya. Rokade pendek oleh putih dan kuda F6, menteri F3 dan gajah B7, benteng E1 dan gajah E7. Nah, karena hitam terlalu lama untuk memutuskan rokade pendek sampai langkah ke-10 tidak rokade pendek, maka serangan awal dari Grandmaster Anish Giri tercipta ya dengan langkah simpel menteri menuju petak G3 dan semua serangan dari putih nantinya akan terpusat, akan terfokus terhadap pertahanan set raja dari hitam, maka sangat tidak bijak bagi hitam untuk melakukan rokade pendek. Kalau rokade pendek jelas, di sini nanti gajah putih petak terang akan ke petak H6 untuk mengancam pion hitam 2 kali dengan ancaman skakmat, otomatis benteng hitam akan hilang. Terus kalau nanti benteng tidak dimakan, misalkan kita coba aja ya. Kalau misalkan nanti gini, benteng nggak dimakan, di sini sebenarnya banyak opsi. Bisa pion dulu maju ya kan. Pokoknya nanti menghancurkan semua pertahanan set raja dari hitam. Dan seorang Grandmaster pasti tahulah cara untuk menghancurkan pertahanan yang sangat terbuka ini tanpa harus memukul gajah pukul benteng ya. Maka dari itu kita kembali. Jadi sangat tidak mungkin kalau dilakukan rokade pendek. Admin Tarigan Catur yakin kalau rokade pendek pasti menurut analisa komputer blunder, itu pasti. Maka dari itu di sini hitam melakukan langkah ini dulu ya, dengan pion menuju petak H5 dulu. Jadi kalau menteri pukul pion nanti mungkin ada semacam menteri putih akan hilang ya. Oleh karena itu menteri tidak pukul pion terlebih dahulu dan lebih memilih pion H3, lalu raja akhirnya ke petak F8 untuk melindungi pion hitam dan tidak melakukan rokade pendek pada akhirnya, dan raja tidak rokade, dan ini akan membuat hitam terus menerima gempuran serangan dari Anish Giri. Kita lanjutkan. Gajah F4 dan pion ancam menteri, menteri F3 dan raja G8, benteng A ke D1 dan kuda ancam gajah. Gajah mundur ke H2 dan mengajak adu gajah lagi dengan ke petak D6 dan diterima oleh putih. Gajah pukul gajah di petak D6, menteri pukul gajah di petak D6 dan pion ancam menteri sehingga menteri pindah ke petak B4 dan mengincar pion putih. Kuda mundur ke petak E2 dan pion G6 terlebih dahulu untuk mencoba menangkal serangan dari putih.
Dan ini memang cukup kuat juga ya. Kalau misalkan nanti Raja Hitam ke petak G6 misalkan, itu cukup kuat karena kuda hitam menjaga petak F6, tempat di mana Menteri Putih kemungkinan menempati petak tersebut. Pion ancam menteri. Di sini sebenarnya bisa ya menteri pukul pion, tapi di sini tidak bisa menteri pukul pion. Kalau menteri pukul pion maka benteng ancam menteri sehingga tidak bisa. Oleh karena itu, di sini karena pion ancam menteri maka menteri hitam kembali ke tempatnya, yaitu ke petak E7 dan pion B4. Pion A5 dan pion A3 mempersolid struktur pion putih di lajur ABC. Gajah A6 mengajak adu gajah, dan kuda D4 nanti ada tempo ancam pion hitam ini, maka hitam harus hati-hati. Gajah pukul gajah di petak D3 terlebih dahulu, menteri pukul gajah, dan menteri B7 untuk melindungi pion yang ternyata ini adalah langkah yang kurang tepat menurut analisa komputer yang membuat Grandmaster Anies Giri cukup nyaman, unggul plus 1,6, keunggulan yang cukup besar, tapi relatif masih bisa dikejar kalau Anies Giri melakukan blunder dan kesalahan. Benteng B1 dan menteri A6 mengajak adu menteri, dan cara dari Anies Giri untuk menolak adu menteri ini, admin Trigan Catur katakan gentle ya, bukan menterinya pindah tetapi justru menekan balik hitam dengan pion ancam menteri. Ini langkah yang admin Trigan Catur suka ya. Di langkah ke-26 ini admin Trigan Catur sempat berpikir kalau Anies Giri yang sempat menang ya saat menonton live-nya, tapi ternyata pada akhirnya melakukan beberapa blunder dan membuat Andrikin lah yang menang. Pion pukul pion, benteng pukul pion, kuda mundur ke petak G7, dan benteng E ke B1 menumpuk benteng, dan jelas putih mendominasi lajur B di dalam permainan ini. Menteri mundur ke C8 dan benteng B6, menteri C5 dan menteri F3. Benteng F8 di sini kita lihat semua atau hampir semua buah hitam ada di belakang. Kalau di dalam sepak bola ini seperti taktik parkir bus. Tapi karena nantinya menang, kan ini kemungkinan kalau di sepak bola kayak dulu ya Chelsea lawan Barcelona ya. Bertahan terus, akhirnya menang 2-0, yang terakhir golnya Fernando Torres ya. Oke, kita kembali. Di sini putih melakukan langkah benteng ke petak B8 mengajak adu benteng. Menteri pukul pion di petak A3. Ini sebenarnya langkah yang menurut admin Trigan Catur sebenarnya kalau menurut analisa berpikir manusia, ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menghilangkan semacam penghalang bagi hitam untuk melajukan pionnya ke promosi menjadi menteri. Tetapi ternyata ini adalah langkah blunder yang membuat Grandmaster Anies Giri unggul secara telak plus 3,5 dari Dimitri Andreikin. Sayangnya di sini Grandmaster Anies Giri juga blunder dengan benteng pukul benteng skak, maka keunggulannya hanya plus 1,2 saja dari Grandmaster Anies Giri terhadap Dimitri Andreikin menjadi mengecil. Kalau mendekati 1 itu artinya masih cukup imbang lah ya. Menteri pukul benteng dan kuda C6 ini adalah kesalahan langkah yang menurut admin Trigan Catur pasti harus disesali oleh seorang Anies Giri, karena mulai dari langkah 33 ini komputer menyatakan kalau Dimitri Andreikin akhirnya unggul, walaupun hanya unggul plus 0,2 saja. Menteri ancam kuda dan benteng B7, kuda F5 dan kuda skak di E7. Ini kelihatannya mengorbankan kuda. Tapi apa jadinya kalau hitam yang melakukan langkah kuda pukul kuda, maka skakmat pasti tercipta dalam beberapa langkah ke depan dengan benteng skak di petak B8, raja ke G7, menteri skak, raja ke H6, dan di sini benteng pukul benteng skakmat.
Oleh karena itu, langkah kuda pukul kuda tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, di sini hitam melakukan langkah raja ke petak G7. Maka kombinasi yang sangat luar biasa dilakukan oleh Grandmaster Anies Giri dengan kuda pukul pion di petak G6. Sebenarnya ini kalau menurut pikiran manusia ini luar biasa. Tapi ternyata menurut analisa komputer ini adalah kesalahan besar ya. Padahal maksudnya baik. Ini kan jelas menteri akhirnya pindah dulu ya ke petak C6. Karena kalau pion pukul kuda tidak bisa. Coba kita kembali. Kalau raja pukul kuda maka menteri skak pokoknya akan tertekan terus. Sedangkan di sisi lain pion pukul kuda tidak bisa karena sedang ada benteng yang melindungi atau yang menyerang raja hitam ya. Jadi memang sangat-sangat sulit. Sehingga di sini yang harus dilakukan adalah menteri ancam benteng terlebih dahulu. Maka di sini Grandmaster Anies Giri terpaksa melakukan kombinasi yang sebenarnya kurang ada gunanya dengan benteng pukul pion skak, raja pukul benteng, kuda pukul benteng skak, dan raja ke petak G7. Dan hanya dari posisi ini saja Grandmaster Dmitry Andreikin sudah unggul 6. Sudah unggul plus 6 dari Grandmaster Anies Giri sehingga sudah tidak bisa apa-apa ya dari Anies Giri di dalam permainan ini. Tinggal bagaimana finishing dari Andreikin untuk memenangkan permainan. Menteri H5, menteri pukul C3 dan kuda F7, menteri skak dan raja H2, menteri pukul pion di petak F2. Kita lihat hitam masih punya pion 4, putih 3. Dan di sini buah-buah dari hitam sudah menekan pertahanan putih. Kuda G5, menteri skak di G3, raja G1, menteri skak di E1, raja H2, menteri pukul pion skak di E5 dan raja G1. Lihat pion 4 lawan pion 2, menteri skak di petak E3, raja H2, menteri skak di petak G3, raja G1, menteri skak di petak E1 dan raja H2. Barulah di sini kombinasi dimulai oleh Grandmaster Dmitry Andreikin dengan mengorbankan menterinya. Menteri skak di petak H1, jelas ini pasti dimakan. Raja pukul menteri dan kuda skak menteri. Luar biasa di sini. Memang sangat luar biasa. Udah menghabisi buah-buah atau pion-pion putih secara ugal-ugalan ya. Langsung di sini menterinya diajak adu. Memang sangat luar biasa dari Andreikin. Raja pindah ke petak Q1, kuda pukul menteri di petak H5, kuda pukul pion skak, raja F6 dan kuda C5. Ini adalah babak endgame, babak akhir yang sangat luar biasa dari kedua pemain. Raja E5, raja F2, pion D4, dan raja E2. Kuda skak di F4 dan raja F3, raja D5 dan kuda A4. Kuda E6 dan pion G3, pion H pukul G3, pion H4 dan pion D3. Raja pukul pion di G3, raja C4, pion H5, raja B3 ancam kuda. Terus maju ya, pion H6, kuda F8 mencegah agar pion putih tidak bisa maju. Kuda skak di C5, raja C2, dan di sini putih berani melakukan langkah kuda E6 yang sayangnya tidak ada gunanya karena cukup langkah pion hitam ke petak D2 membuat Grandmaster Anies Giri menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan semisal kuda pukul kuda, maka pion promosi menjadi menteri. Semisal pion maju terus ke petak H7, maka ini pasti cukup langkah simpel ya. Dengan menteri ke petak H5 saja, maka
pion putih sudah tidak bisa promosi. Di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih selain menggerak-gerakkan raja. Dan kalau mau lebih sadis, misalkan ya, di sini kan tidak mungkin kuda pindah, karena kalau kuda pindah pion putih akan hilang. Misalkan raja ke sinilah misalkan. Kalau mau lebih sadis lagi, tinggal pion semakin maju untuk membuat 2 menteri dan sudah pasti menghabisi permainan putih yang tinggal raja, kuda, dan pion. Oke, ini adalah permainan yang sangat luar biasa. Bagus untuk Grandmaster Limited Unraken keluar dari tekanan bertubi-tubi hingga akhirnya lolos ke final untuk berhadapan dengan Grandmaster Richard Rapport. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.